it's okay. Dan buat kalian yang memang baru lulus sekolah atau sekarang masih sekolah yang nanti sebentar lagi mau lulus, aku usahain kalian harus punya skill sendiri. Maksudnya punya skill sendiri itu adalah kalian harus punya kemampuan diri kalian sendiri. Kita nggak selalu dan nggak selamanya harus ikut orang lain. Kita harus punya kelebihan, kita harus mampu. Orang lain nggak bisa, kita harus bisa. Nah, di situ nanti orang yang akan cari kita, atau kita bisa buat usaha sendiri karena skill kita buat perusahaan sendiri walaupun kecil-kecilan gitu, nggak apa-apa. Nggak selalu dan nggak seharusnya kita harus ngikutin orang, ikutin telunjuk orang, dengerin marah-marahnya orang. Di setiap gang-gang kawasan pabrik itu banyak orang-orang yang mabok gitu, kayak pemuda-pemuda apalah gitu yang minum-minuman. Nah, itu aku yang paling takut. Jadi itulah pengalaman aku yang pertama aku kerja. Setelah itu aku pertama-tama karena memang gajinya juga nggak terlalu cukup karena untuk diri aku sendiri dan untuk bayar kos-kosan aja, akhirnya aku gimana kalau sebelum lanjutin aku buka kacamata kali ya. Nah, buka kacamata dulu. Apa ini? Halo guys, assalamualaikum semuanya. Balik lagi sama aku. Karena minggu kemarin aku udah ceritain tentang pengalaman pertama aku ngerantau. Nah, yang ini videonya. Nanti kalian boleh tonton. Setelah tonton video ini, tonton video yang ini ya. Dan di video kali ini juga aku mau sama-sama cerita. Aku mau cerita lagi tentang pengalaman aku waktu nyari kerja dan pindah-pindah tempat kerja. Karena pengalaman aku atau cerita aku itu memang udah lumayan lama ya. Jadi mungkin ada beberapa yang aku lupa, atau beberapa tempat atau orang-orangnya yang memang juga aku lupa. Oke, nggak apa-apa ya. Kita coba aja ingat-ingat sambil ingat-ingat gitu. Buat pengalaman dan share aja buat kita semua. Jadi waktu itu aku karena memang susah banget cari kerja dan tujuan aku ke kota itu untuk kerja di salah satu perusahaan yang lumayan besar. Aku tujuannya ke situ, tapi karena memang nggak semudah itu, harus nunggu berbulan-bulan atau bahkan harus tunggu tes dan namanya antri ya. Jadi aku mutusin buat ya udahlah kerja di perusahaan yang nggak terlalu gede, yang penting aku ada pemasukan gitu. Akhirnya aku kerja di salah satu perusahaan yang nggak terlalu besar, yaitu dulu PT. Dulu itu produksi plafon atau PVC yang atap rumah atau bagian dinding gitu. Nah, itu di bagian itu. Dan itu dibagi 3 shift. Shift 1, shift 2, shift 3. Seperti biasa 24 jam itu dibagi 3. Gitu kan. Mulai aku kerja awal-awal si pagi itu ngantuknya minta ampun. Ngantuk itu kalau udah habis makan siang itu luar biasa ngantuknya. Tapi oke, semua oke. Walaupun hari itu aku kerjanya masih kayak apa nih gitu. Tapi kan ikut orangnya kan, gimana orang ngajarin gitu ya udah ikut aja. Cuma hari itu karena memang perusahaannya kecil, cuma beberapa puluh orang aja di dalamnya. Terus pabriknya itu juga kayak kumuh gitu, kotor, karena memang kan dia produksinya dari kayak sejenis tepung gitu, apalah yang bubuk gitu, jadi abu kan, kebanyakan abu kemana-mana gitu. Jadi dari situ nggak ada baju, nggak ada yang namanya baju kerja gitu, seragam gitu memang nggak ada. Kita pakai baju biasa aja. Jadi sampai tiap hari aku tuh bingung besok pakai baju apa ya, celana apa, punggung apa gitu. Itu pasti hampir setiap hari. Dan kalau hari Minggu itu ada OT dulu, jadi dibayarnya cash. Kan kalau gajian kan 1 bulan sekali kalau yang hari-hari biasa. Nah, kalau yang OT ini dia bagi cash dalam
pulang kerja itu dapat duit ya hari-hari itu. Oke, jadi semuanya berjalan dengan lancar waktu kerja di yang perusahaan yang itu, yang pertama itu. Dan aku yang paling males itu adalah yang shift 3. Kenapa aku males shift 3? Karena jam 12 kan masuk. Jam 12 masuk, otomatis aku jam setengah 12 aku pergi dari kontrakan aku atau kos-kosan aku itu naik angkot. Terus berhenti di pinggir jalan gitu, masuk lagi tuh ke kawasan perusahaan yang lumayan agak jauh dan dalam banget. Dan di sana itu kan karena memang sebelah-sebelahnya pabrik-pabrik gitu, jadi kan gelap gitu. Kalau karena pabrik kan ada yang nggak 24 jam, ada yang cuma pagi sampai siang atau pagi sampai sore gitu kan, ada yang kayak nggak tahu lah mereka produksi apa yang sebelah-sebelahnya. Dan itu gelap banget, kawasan itu gelap, lurus belok gitu kan. Dan yang paling aku males dan paling aku takutin itu adalah di setiap gang-gang kawasan pabrik itu banyak orang-orang yang mabok gitu, kayak pemuda-pemuda apalah gitu yang minum-minuman. Nah itu aku yang paling takut, lebih takutan itu daripada sama apa itu yang terbang-terbang ke apa yang pocong gitu. Enggak, aku yang paling takut sama manusia kan kalau udah habis mabok gitu, mana lah dia tahu ada perempuan lewat gitu atau ada orang lewat, dipikirannya ini gak tahu lah mikirin apa ya kan, takut banget. Jadi biasanya aku kalau mau shift 3 itu nyari tumpangan atau nyari orang yang bareng, karena aku nggak bisa kalau pergi sendiri, aku takut. Bahkan setiap malam tuh ada aja orang yang nongkrong di situ. Jadi menurut aku pribadi yang kalau memang kawasannya itu rame, kalau memang jalannya itu rame, oke lah, it's okay, nggak apa-apa gitu. Tapi kalau yang sepi, aku nggak kuat, aku takut. Masa aku dalam 1 minggu itu harus takut gitu jalan. Dan kalau shift 2 itu shift yang paling aku suka, karena pertama aku juga nggak ngantuk kan, karena dari sore ke malam. Nah itu waktu-waktu lagi nggak ngantuk lah, lagi mata-mata melotot gitu. Dan baliknya juga kan jam 11 malam atau jam 11 lebih lah, kan ada barengan dari kerjanya itu satu arah gitu kan, keluar ke jalan raya gitu, ada barengan. Jadi itulah pengalaman aku yang pertama aku kerja. Setelah itu aku pertama-tama karena memang gajinya juga nggak terlalu cukup karena untuk diri aku sendiri dan untuk bayar kos-kosan aja, akhirnya aku gimana caranya buat nyari kerjaan yang lebih baik. Maksudnya lebih baik itu lebih baik dari gajinya, tempat kerjanya, dan apanya gitu ya. Akhirnya aku keterima di perusahaan masih di dekat situ, masih di kawasan situ, tapi ya agak lebih luar lah gitu, nggak sampai dalam banget dan nggak pelosok banget ke dalam. Itu aku kerja di PT Selamat Sempurna Tbk, itu ADR Group. Nah akhirnya aku tuh seneng banget, gajinya lumayan lebih besar dari yang sebelumnya. Yang baru ini dulu satu hari itu 110.000 ya dulu, ini bukan sekarang, nggak tahu kalau sekarang karena aku udah berhenti lumayan lama. Aku dari sana lumayan lama dari kerjaan aku yang perusahaan yang kedua itu. Jadi perusahaan yang kedua ini dia dapat seragam, dapat kerudung, dapat celana. Kalaupun kita harus beli celana sendiri gitu dari luar atau celana bahan gitu boleh gitu kan. Memang lebih rapi, lebih gede, lebih bersih, lebih teratur. Terus mulailah kerja di situ. Pertama-tama aku kerja di situ itu bener-bener waktu itu lagi ada rekrutan karyawan, itu bukan cuma aku sendiri. Jadi hari itu aku barengan ada dalam 40 orang lah. 40 orang nih datang, ceritanya barengan itu anak baru semuanya, ada yang baru lulus, ada yang udah lama, ada yang udah ibu-ibu udah punya anak dan macam-macam lah itu. Kalau memang umurnya masih di bawah 27 ya kalau nggak salah ya, di bawah 27 tahun itu memang masih boleh. Tapi kalau udah kayak 30, 35 gitu memang pabrik-pabrik tidak menyarankan. Alasannya saya kurang tahu, mungkin karena mereka terlalu tua. Tapi kan nggak begitu ya, kalau orang kompeten atau orang punya skill, oh mungkin itu beda lagi.
karena ini hanya operator biasa gitu kan, dia bukan nyari yang skill. Akhirnya aku pertama kerja itu masuk di salah satu apa ya, terus tempat kerja bukan produksi, bukan, lebih ke kayak gudang gitu, lebih ke kayak gudang yang aku harus beresin dalamnya, kayak dus, kayak tempat-tempat apa duplek gitu, itu berdebu, sangat berdebu hari itu karena memang belum direnov kan. Jadi udah tuh disusun naik ke tangga apa rak-rak gitu, rak-rak gede-gede gitu, ya kita harus hitung satu-satu kayak gitu. Gimana kalau sebelum lanjutin aku buka kacamata kali ya? Nah, aku buka kacamata dulu. Apa ini? Setelah pengalaman aku waktu pertama kalinya aku masuk di perusahaan itu, memang aduh, menurut aku kok sama aja ya kayak perusahaan yang kemarin, kayak pabrik yang kemarin gitu. Kenapa banyak berdebu dan memang kotor banget sampai pengap gitu ke hidung. Tapi aku tidak menyerah sampai di situ. Aku berusaha untuk, aku kalau kerja memang nggak nanggung-nanggung. Apa yang aku kerjain ya memang apa yang mereka perintahkan gitu, apa yang atasan perintahkan. Kalau memang perintahkannya untuk kerja ya nggak macam-macam, aku turutin. Akhirnya setelah itu aku 1 bulan berlalu itu yang namanya di gudang yang memang sulfak itu dan berdebu. Udah nggak apa-apa, aku setiap hari pakai masker. Dulu masih belum zaman covid tapi aku udah pakai masker gitu kan, karena memang debu banget sampai di sini nih, di mata ini banyak banget debu gitu kan di sini. Akhirnya ya sudah, dapat 1 bulan itu aku dipanggil, ceritanya dipanggil kepala departemen yang hari itu. Dia tanya ke aku, kamu lulusan apa? Kata dia. Aku bilang, gue lulusan akuntansi. Kamu bisa komputer? Katanya gitu kan. Terus aku bilang, bisa tapi sedikit-sedikit, karena memang kan hari itu paling diajar di sekolah kan kayak untuk akuntansi itu ya tahu sendiri kan, kalau ada ujian, kalau mau praktek itu baru kita belajar, kalau enggak males. Terus dia bilang, ya udah coba aja deh di di kantor di sini, katanya gitu kan, kerjain apa yang saya suruh. Aku bingung dong, nyuruh apa lagi nih, bingung kan aku yain aja iya pak gitu. Sebenarnya aku juga nggak tahu dia mau nyuruh aku apa. Ternyata aku disuruh untuk buat planning, contohnya bulan ini kan bulan Oktober contohnya, dan aku harus buat planning untuk bulan November ke depan, 1 bulan. Aku bingung dong, produksi jalan apa aku harus siapin sebelum produksi jalan. Tapi kan kita juga boleh tanya-tanya, boleh minta contoh atau minta sarannya dulu. Jadi ya menurut aku nggak terlalu susah ya kan? Kalau kita mau, kalau kita berusaha nggak terlalu susah. Akhirnya aku coba mulai di itu yang tadinya aku kerja di gudang yang memang tahu sendiri lah gimana gudangnya. Aku pindah ke kantor yang bersih, dingin, sejuk, lumayan. Tapi masalahnya aku juga nggak suka terlalu dingin. Ini jari-jari jemari aku ini sampai kedinginan gara-gara AC. Dan megang mouse aja sampai bergemeter begini. Aduh, 1 jam sekali aku keluar nyari udara, nanti masuk lagi. Nah itu pengalaman aku waktu di perusahaan yang kedua. Setelah itu aku berhenti karena zaman covid kalau nggak salah. Zaman covid itu memang ada pengurangan karyawan gitu. Mau nggak mau perusahaan harus ngurangin karyawan karena memang produksi mandek ya. Apa mandek disebutnya? Nggak ngirim ke luar negeri gitu kan. Jadi mungkin lebih ke yang udahlah di stop dulu beberapa gitu. Akhirnya ada beberapa yang yang banyak yang dikeluarin gitu, termasuk aku. Aku juga kena hari itu karena memang nggak terlalu nggak terlalu rame lagi, jadi ya udah. Dan akhirnya setelah 1 tahun aku pindah lagi ke kerjaan yang lain, dipanggil lagi aku di situ. Tapi entahlah aku terima atau enggak hari itu ya, karena
hari itu tuh aku udah dapat kerjaan juga di perusahaan yang lain gitu, jadi nggak enak juga harus ninggalin tanpa alasan, dan memang kerjanya juga oke gitu. Oke, jadi itu sedikit banyak tentang pengalaman aku waktu aku pindah-pindah ke tempat kerja, dan hanya beberapa tahun aja, lebih dari 4 tahunan lah kira-kira, 4 tahunan pindah-pindah. Ada 3 perusahaan yang memang aku pindahin, dan aku mau ngasih saran buat kalian kalau memang betul-betul mencari kerja, betul-betul mau mencari uang, jangan pernah gengsi untuk kerja dulu di perusahaan yang atau di tempat-tempat kayak ikut jualan atau kayak toko-toko atau apapun itu yang bisa menghasilkan uang selagi itu halal. Jangan pernah ngerasa gengsi harus ke perusahaan yang ini aja, harus ke perusahaan yang memang besar aja biar orang dipandangnya gimana. Enggak gitu sekarang ya. Kalau kalian mau coba dari hal-hal yang kecil, coba dari memang perusahaan yang gak terlalu gede menurut kalian, itu nggak apa-apa, itu cobain aja. Siapa tahu dari situ kita itu dapat pengalaman baru, dapat orang-orang baru atau teman-teman baru yang mungkin bisa teman baru kita ini ada nanti buat nolong kita ke perusahaan yang memang kita tuju sebelumnya. Gak apa-apa, it's okay. Dan buat kalian yang memang baru lulus sekolah atau sekarang masih sekolah yang nanti sebentar lagi mau lulus, aku usahain kalian harus punya skill sendiri. Maksudnya punya skill sendiri itu adalah kalian harus punya kemampuan diri kalian sendiri. Kita nggak selalu dan nggak selamanya harus ikut orang lain. Kita harus punya kelebihan, kita harus mampu. Orang lain nggak bisa, kita harus bisa. Nah, di situ nanti orang yang akan cari kita, atau kita bisa buat usaha sendiri karena skill kita buat perusahaan sendiri walaupun kecil-kecilan gitu. Nggak apa-apa, nggak selalu dan nggak seharusnya kita harus ngikutin orang, ngikutin telunjuk orang, dengerin marah-marahnya orang atau caci makian orang. Nggak selalunya ya. Umur kita itu nggak tahu kapan, dan nggak tahu sampai 40 tahun atau bahkan kurang atau lebih, kita nggak tahu. Dan kita harus usahain buat kita harus punya kemampuan sendiri, kita harus punya jati diri sendiri. Oke lah, mau coba-coba ikut orang lain, oke, nggak apa-apa, cari pengalaman. Tapi kalau bisa ikut orang lain itu untuk belajar ya, untuk belajar mengasah skill yang di bidang kamu, yang kamu suka dan yang kamu memang ada skill kamu di situ. Jadi sekian dulu videonya, terima kasih yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya, jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran video selanjutnya, dan jangan lupa klik notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video terbaru, dan jangan lupa klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu kalau aku upload video terbaru lainnya. See you next video, bye.